Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira. Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang, engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang ini? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan. Masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering menonton film. Khususnya misalnya film laga yang serba berkelahi, berperang, dan sebagainya. Dalam film laga saudara-saudari pada umumnya, kita akan tahu bahwa penjahat yang di awal film itu tampak seperti akan menang dengan jaya, tetapi pada akhirnya kalah oleh sang tokoh baik di akhir cerita. Maka kita mengenal istilah happy ending. Akhirnya menggembirakan, bikin happy. Meskipun barangkali babak belur menuju kepada happy ending itu. Orang yang kalah berarti orang yang mati dalam perang. Atau dalam sebuah perkelahian, dalam sebuah pertikaian. Dalam pergaulan masyarakat, saudara-saudari, orang yang kalah itu adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa, yang serba kekurangan, yang menderita, yang seringkali ditindas, dikucilkan. Pokoknya mereka yang kalah bersaing, kalah dalam lomba, kalah bertanding, itulah orang-orang yang kalah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, gambaran mengenai kalah dan menang ternyata sangat berbeda dalam kamus Yesus. Dalam Injil hari ini saudara-saudari, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Bukankah saudara-saudari kita sudah tahu ceritanya? Dari kitab suci, Yesus menderita, disalib, wafat. Dalam arti kacamata dunia atau film laga tadi, Yesus kalah karena mati dibunuh. Tetapi mengapa Tuhan Yesus bersabda, "Aku telah mengalahkan dunia"? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ungkapan mengalahkan dunia menunjuk kepada kemenangan, menunjuk kepada kejayaan Tuhan atas kuasa maut, kuasa setan, kuasa iblis. Kuasa setan atau kuasa iblis inilah yang menghancurkan manusia, membinasakan manusia, dan mau menjauhkan manusia dari Allah sendiri. Nah, dengan wafat dan kebangkitan Yesus, saudara-saudara, maka sumber kekuatan dosa itu
telah dihancur leburkan. Inilah makna kemenangan Yesus mengalahkan dunia. Kini yang berkuasa di hati para pengikut Yesus itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan, yang telah mengalahkan kuasa kejahatan tadi, kuasa dunia. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera, saudara-saudari, mengatasi segala macam kesakitan fisik, segala macam penghinaan, segala macam penderitaan, kesulitan, pergumulan yang didatangkan oleh penganiayaan dunia atas kita, atas manusia. Karena damai sejahtera itu ada dalam hati, maka itulah sebabnya kita tetap merasa damai asalkan bersama dan bersatu dengan Yesus. Kesulitan akan selalu ada, penderitaan akan selalu ada, penganiayaan selalu ada, penolakan, sakit, penyakit akan selalu ada. Tetapi damai sejahtera yang datang dari Tuhan akan tetap di hati. Itulah yang memberi kita kekuatan, memberi peneguhan, memberi kita pengharapan untuk menjalani hidup ini karena kita percaya pada akhirnya kita pun akan seperti Yesus, happy ending. Kita ambil bagian dalam tugas Yesus untuk terus mengalahkan dunia dengan segala kuasa untuk membinasakan, untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Karena itu saudara-saudari jangan lelah memohon damai sejahtera dari Tuhan untuk kita, untuk hati kita, agar mampu menjalani hidup ini dengan segala suka dan duka, jatuh dan bangunnya. Semoga kita senantiasa juga dimampukan dalam penyertaan Roh Kudus, ikut dalam tugas Yesus mengalahkan dunia dan memenangkan kepentingan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan dunia. Dengan demikian membinasakan kuasa maut dan menganugerahkan damai sejahtera kepada kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran, Roh penghiburan, agar senantiasa meneguhkan, membimbing, menyertai kami dalam usaha kami untuk terus mengalahkan dunia dengan segala kuasanya yang ingin membinasakan, yang ingin menjauhkan kami daripada-Mu sendiri. Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk menguatkan sesama yang seringkali bergulat, bergumul di dalam imannya. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.